Shalom, mari kita memulai ibadah VIP Victory in Prayer pada malam hari ini. Ada kemenangan di dalam doa. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Apabila kami masih diberikan kesempatan untuk memiliki wadah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan beribadah. Biarlah Tuhan Engkau sendiri mengurapi kami, pikiran kami, pendengaran kami, apa yang kami lihat, dan biarlah Engkau sendiri juga berbicara kepada setiap kami. Berikan kepada kami kemurahan-Mu ya Tuhan untuk mengerti dan menangkap isi pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami, pribadi demi pribadi. Kami percaya tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. Apabila malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kami percaya saat inilah Engkau hendak berbicara kepada kami. Karena itu Tuhan, kami mohon kuduskan, sucikan setiap kami. Biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati. Biarlah Engkau juga mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh dilayakkan ketika kami mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali dan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kita bertemu kembali dalam VIP Victory in Prayer. Artinya ada kemenangan di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau mendengar sebuah perumpamaan atau perkataan atau kata-kata mutiara yang lebih kurang berkata begini? Ada orang ya yang begitu bertubi-tubi ditimpa masalah sehingga dia dibilang begini, orang itu sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah tertimpa tangga terus digigit anjing pula, setelah digigit anjing rabies pula, dan sebagainya. Nah, mungkin ini perumpamaan yang seperti ini menceritakan tentang kondisi seseorang yang mengalami masalah bertubi-tubi. Masalah satu belum selesai, dia datang masalah berikutnya. Kesulitan satu belum ada jalan keluar, ada lagi masalah berikutnya bertubi-tubi. Sehingga boleh dibilang kalau kita yang ada di dalam keadaan seperti ini, kita merasa aduh Tuhan, aku tidak tahan menghadapi kehidupan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen bisa enggak mengalami masalah yang bertubi-tubi yang seolah-olah tidak ada akhirnya? Saya katakan orang Kristen sama dengan orang-orang yang tidak Kristen. Orang Kristen pun bisa mengalami masalah bertubi-tubi, yang satu belum selesai, kemudian timbul masalah lagi yang satu, mungkin masalah sakit, masalah keuangan, masalah tentang anak, terus masalah bahkan belum selesai masalah itu terjadi, ada pandemik, ada COVID-19 terjadi. Misalnya seperti itu, ya saya katakan orang Kristen juga bisa mengalami masalah seperti orang-orang yang bukan Kristen. Tapi ada yang membedakan, sangat berbeda. Karena orang Kristen ketika memiliki masalah, dia tidak dibiarkan oleh tuannya, yaitu Tuhannya Yesus Kristus sendirian. Orang percaya, orang Kristen tidak dibiarkan Tuhan sendirian ketika dia menghadapi masalah, karena kasih Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen. Yaitu bukan sembarangan orang Kristen yang mana? Orang Kristen yang mengasihi Tuhannya, yang percaya Tuhannya, yaitu Yesus Kristus Tuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu, atau kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai landasan VIP kita malam hari ini. Mari bersama dengan saya, kita akan membuka kitab Roma
Roma 8 kita akan baca mulai ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan. Judul perikopnya adalah keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, sekalipun kesulitan, masalah, pencobaan, bahaya bertubi-tubi datangnya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dari bacaan yang kita baca hari ini. Rasul Paulus mengekspresikan kepercayaannya akan kasih Tuhan ketika dia menghadapi berbagai-bagai masalah. Ya, masalah itu datang selama kita masih hidup. Juga terjadi bukan hanya pada cerita-cerita yang kita dengar, kita pun mengalami masalah selama kita masih hidup. Kita masih mengalami masalah. Tetapi bagaimana kita melihat Rasul Paulus dengan yakin dia berkata bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kuat, untuk tegar menghadapi setiap persoalan. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang dapat melawan kita? Allah sudah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Tentu saja bukan saja dia hanya memberikan putra tunggalnya kepada kita untuk menyelamatkan kita, tetapi dia juga melengkapi kita anak-anaknya selama kita hidup dengan memenuhi, mencukupkan segala keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan supaya setiap kita dapat menyelesaikan hidup kita dengan
baik atau finishing well. Bahasa Inggrisnya finishing well. Kita mau hidup kita nanti berakhir dengan finishing well. Hidup kita berakhir dengan finish well. Berakhir dengan baik, dengan sempurna, tanpa mempermalukan Allah kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus sendiri mengalami berbagai-bagai masalah yang mungkin seperti yang kita hadapi juga. Dia terpisah dari orang-orang dekatnya. Dia orang yang pandai, seorang kalau dibilang ahli teolog, seorang yang pintar, yang cerdas. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan saya percaya sejak saat itu dia harus meninggalkan semua kekayaannya, kepandaiannya. Dia merendahkan hati, merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan, supaya tangan Tuhan yang kuat itu bisa mengangkat dia. Bukan hanya terpisah dari orang-orang yang dikasihinya, dia pun mengalami bertubi-tubi masalah. Dia mengalami ditangkap, dipenjara, mengalami bahaya demi bahaya selama hidupnya. Bahkan dia mengalami ketika dia berlayar, mengalami kapal yang kandas. Dan bahkan juga dia mengalami ketika kapal itu akhirnya selamat terdampar. Dia juga mengalami sesuatu yang menakutkan. Dia digigit ular, tapi dia tidak binasa. Karena kehidupannya belum selesai untuk memuliakan Tuhan. Coba saudara kita lihat, bertubi-tubi masalah yang dihadapi oleh Paulus. Sehingga ketika di satu titik dia berkata bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada lawan kita. Dia berani berkata seperti itu karena dia sudah mengalaminya. Nah, saudara coba perhatikan ayat 35, saya akan bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nih saudara, ayat 35 dengan jelas mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Bahkan di dalam ayat 37 kemudian dia berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya saudara, dengan jelas sekali Rasul Paulus mengingatkan, menguatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun, bahkan ketika kita mulai mengikut Tuhan, mengambil komitmen setia, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, meninggalkan dosa, pada saat itu pun bahkan kita mengalami pencobaan masalah yang bertubi-tubi. Tapi pastikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Melalui ketidakpastian di dalam hidup ini, ada satu yang pasti. Ya, ada satu yang pasti. Allah itu dapat dipercaya. 100% dia dapat dipercaya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya buat kita orang-orang yang mengasihi Dia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia sangat bisa dipercaya.